Ini sebenarnya lahan kita lahan pun alpukat ini. Iya. Alhamdulillah. Cuma kan di samping ini lahan alpukat sebenarnya juga kita tanam ramban buat yang fungsinya ini ada dua ini sebagai kan juga sebagai keamanan ini. Oh, pagar ya? Pagar ini memang kita khususkan di pagar saja, enggak kita tanam di nah, memang kita manfaatkan ini alhamdulillah buat pagar saja ini sudah bagus, maksudnya sudah cukup untuk membuat bank pakan. Tapi nanti kalau sudah kita ini satu tangkai sudah tiga lagi ini bisa jadi 2 pohon sudah 1 ikat ini. 1 ikat itu berapa ekor biasanya? 1 ikat itu untuk 5 sampai 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas pakan dan terutama untuk ketersediaannya ada 2 ya Mas tadi ya, silangso sama bang pak. Nah ini di bang. Ini sebenarnya apa Mas? Bang pakannya ini apa? Kebun atau apa? Ini sebenarnya lahan kita lahan pun alpukat ini. Iya. Alhamdulillah. Cuma kan di samping ini lahan alpukat sebenarnya juga kita tanam ramban buat yang fungsinya ini ada 2 ini sebagai kan juga sebagai keamanan ini. Oh, pagar ya? Pagar ini memang kita khususkan di pagar saja, enggak kita tanam di memang kita manfaatkan ini alhamdulillah buat pagar saja ini sudah bagus, maksudnya sudah cukup untuk membuat bank pakan. Total berapa ekor populasi sekarang? Sekarang populasi 35 ekoran lah. Ini pernah habis nggak Mas Bang? Alhamdulillah nggak pernah habis. Nggak pernah ya? Nggak pernah, nggak sampai kita cari-cari di luar nggak. Waktu musim kering pun kemarin paling kita tambahkan di comborannya kita tambah sedikit itu. Karena kan tetap nanti ada masanya. Tapi ini ketika musim kemarau kita siram. Oh, disiram ya? Kita siram, kita kocori itu. Nah ini daunnya yang lebar. Kita pelajaran sambil mengenal Mas ya, namanya apa, terus sistem nanamnya seperti apa. Mungkin kalau ada mitos yang benar, ini mitosnya misalnya godong telo gini. Siap. Di mana, dari yang mana? Atau ini banget nih? Kali ini gembilina ini Mas. Ini gembilina. Gembilina atau orang desa itu ada mengatakan jati putih. Jati putih. Ini. Kambing juga bagus, tingkat palabilitasnya juga bagus. Ini kasar nggak sih Mas? Enggak, ini halus ini. Oh iya. Enggak seperti jati yang biasa. Ini halus ini. Makanya kambing juga bagus ini. Ini memang jenis kok jadi kan kayu ya? Sebenarnya ini ada yang dibuat kayu sebenarnya. Oh ada ya? Kalau kita biasanya itu ada yang buat mebel lah. Gitu, tapi mebel-mebel yang kelas-kelas bawah gitu. Kayunya kan nggak terlalu keras untuk ini. Tapi ini tingkat pertumbuhannya cepat banget. Produksinya kalau produksi daunnya ini kurang. Berarti ini dari ngambil tuh produksi berapa? Ini biasanya 2 bulan. 2 bulan Pak. Kalau telo karet itu bisa 1 bulan. Terus mitos yang beredar enggak untuk ini? Kalau ini enggak, ini aman ini. Aman ya? Cuma paling ketika musim hujan seperti ini bulan 1, 2, 3, 4 biasanya itu musimnya ulat. Iya. Ulat serit itu. Iya. Nah, itu yang hati-hati di sini biasanya banyak. Sebenarnya di daun apa saja itu banyak. Jadinya tetap hati-hati di situ paling. Oke, terus cara tanam Mas? Kalau cara tanamnya ini kita beli yang sudah polybagan. Jadi kita langsung kita lubangi, kita tanam di situ. Berapa dulu harga? Dulu harganya satu batang, 1 polybag itu 1.000 rupiah. Oke. Lanjut Mas. Ini ada dulu. Ini Indigo Vera.
Indigo Vera sudah masyhur lah inilah. Terkenal ya Sudah terkenal. protein. Uh, Saya Indigo Vera. Untuk tingkat produktivitas ini bagus. Ini bagus nomor 2 lah setelah Telokaret kalau berapa tingkat habis memotong? itu 40 harian, 40 sampai 45 hari lah. Ini sudah bisa ketika musim hujan loh. Iya 40 hari. Mitos yang beredar, oh ya nggak doyan itu ya. Kalau paling itu, kalau tapi untuk di kandang saya, alhamdulillah ini favorit. Stabilitas paling favorit Indigo Vera. Ini. Kalau produksi yang paling bagus itu Telokaret. Telokaret. Nanti Mas Telokaret Mas, cara tanam Mas. Oh, kalau cara tanamnya Indigo Vera biasanya dari biji Mas. Kita bisa semai sendiri atau bisa sekarang juga banyak yang jual polybagan juga. Kalau polybagan berapa dulu? Sama 1.000 dulu 1.000 saya belinya. Ya. Tapi kadang ada yang tergantung tingginya, ada yang polybagan tergantung nanti siapa lah gitu. Lanjut jenis daun. Kalau ini Kaliandra ini. Kaliandra cabut nih Mas. Benro teman-teman. Kaliandra. Produktivitas ini kurang lah kalau menurut saya ini kurang. Dari potong berapa? Kalau dari potong bisa 2 bulan lebih sedikit lah. 2 bulanan lah. Nah ini kan daunnya kan kecil-kecil jadinya ini kekurangannya ketika musim panas. Iya. Ketika musim panas itu ketika kita ambil di semisal siang hari kan panas. Iya. Itu sore hari sudah rontok biasanya. Tapi kalau pas musim hujan seperti ini aman. Tapi kita musim panas biasanya kita ambil pagi, sore mau kita kemasikan sudah rontok. Tinggal apa? Ini ya, tangkai-tangkainya saja. Mitos yang beredar. Kalau ini aman, paling pucuknya ketika musim hujan itu hati-hati ya. Ketika musim hujan kan pucuknya itu biasanya bisa kalau dicempe itu bisa mencret. Ya kalau terlalu muda ya mungkin ya. Muda. Terus kalau kebanyakan pucuknya juga kembung juga ada potensi lah. Tuh. Terus cara tanam? Kalau cara tanamnya ini sekarang banyak yang jual jebolan itu loh Mas. Di daerah gunung kan ini memang liar. Di ketinggian berapa itu di hutan-hutan itu malah banyak yang liar. Jadi sekarang sudah banyak yang dijabut berarti yang tukulan ya. Diiketin itu satu ikat berapa gitu. Kan ini dulu saya beli satu batangnya itu 1.000-an lah. 1.000-an. Masih murah-murah teman-teman. Terus ada lagi ini udah gembira ini. Ini Telokaret ini. Telokaret. Telokaret. Ambil Mas. Oh besar nih. Satu aja sampai gede-gede Mas. Oh ini ya. Oke. Nah ini Telokaret. Ini Telokaret. Produktivitas nomor satu tadi ya. Satu ketika musim penghujan seperti ini bisa 1 bulan itu sudah bisa diambil lagi nih. 1 bulan ya. 1 pohon katanya berapa? Bisa berapa? Kalau ini kan baru kita tanam baru panen 1 kali ini Mas. Iya. Jadi baru tangkainya baru 3. Tapi nanti kalau sudah kita panen ini 1 tangkai sudah 3 lagi ini bisa jadi 2 pohon sudah 1 ikat ini. 1 ikat itu berapa ekor biasanya? 1 ikat itu untuk 5 sampai 6 ekor. Cukup 2 pohon. Cukup 2 pohon 3 pohon lah gitu. Mitos yang beredar. Kalau ini ya ini kekurangannya di Telokaret kan harus kita layukan. Iya. Karena ada zat cyanidanya, jadi harus hati-hati. Janganlah setelah kita petik langsung dikasihkan, jangan. Terus yang kedua harus dicampur juga. Jangan hanya pemberian tunggal ketika Telokaret ini. Karena kan resikonya juga tinggi. Tapi produksinya paling bagus. Tapi palabilitas juga bagus. Bagus ya. Bagus. Wah ini kebanyakan yang halus-halus gini bagus ya Mas. Bagus. Daunnya halus. Beda apa ya? Maka ini pokoknya halus lah. Ataupun jati. Terus cara tanam Mas. Kalau ini mudah banget ini. Ini ditancapkan saja udah tumbuh ini. Stek tancap udah ya. Nanti ini setelah dipanen batangnya tancapkan lagi sudah. Walah ini cepet banget ini banyaknya. Oke lanjut mana lagi Mas? Cari daun lagi. Ini yang dekat dulu ini. Ini apa Mas yang ini? Ini katu ini. Daun katu. Ini yang daun katu yang buat susu tuh kan? Ini untuk kalau orang-orang bilang ini untuk susu. Di sayur juga bagus.
Kalau daun katuk ini produktivitas seperti apa, Mas? Kalau produktivitas kurang, ini memang hanya untuk cara kasarannya ini untuk di kondisi tertentu lah. Kita pemberiannya ketika menyusui gitu. Kita kasihkan ini. Kalau mitos yang beredar? Ini belum cara kasar. Ini banyak manfaatnya, cuma aman ya malah. Ini enggak ada pantangannya. Kalau cara tanamnya? Cara tanam ini tancap saja kita bisa ini. Bisa. Ini sama toh? Bukan? Sama ini sama. Katuk ya. Katuk ini. Ini saya tanam di situ. Terus lainnya, Mas? Kalau lainnya, ini kita masih membahas yang memang ditanam untuk dibuat pakan ya, bukan nanti kan alpukat juga bisa sebenarnya. Ini memang ya. Nah, ini yang tadi gamal. Gamal ya, kita jelaskan lagi ya di video tadi. Ini gamal. Ini gamal. Kalau ini produktivitas bagus, cuma kekurangannya ini di aromanya itu rasanya langu tadi ya. Ini kalau terlalu banyak gampang bosan kambing. Itu biasanya kemarin langsung takut itu, Mas, cara menyamakan rasa dan bau dengan disilaso. Disilaso bisa, ataupun nanti juga ketika yang penting dicampur dengan jenis lain insya Allah juga tetap dokoh ini. Mitos yang beredar? Kalau ini alhamdulillah nggak ada itu. Ya paling kalau musim hujan ya hindari ketika pengambilan waktu basah gitulah. Cara tanam? Ini mudah, ini seperti halnya telo karet, ini tinggal tancap bisa ini. Oke, lanjut lagi. Ini beda ya, waru ya ini ya? Kalau ini gembilina ini. Gembilina ya? Warunya di sebelah sana agak jauh. Di sini enggak. Apalagi yang di sini? Kalau di sini udah apapun kita juga ambil. Kalau yang ini kan bisa diatur pengambilan. Tapi kalau waktu panen bareng ya yang ini yang silase. Ketika ada banyak terus harus secara bersama-sama ya, ini berarti yang kita silase. Di silase mudah nggak sih, Mas? Apa-apa? Ketika kadar airnya tinggi otomatis sulit untuk jadi. Tapi ketika kadar airnya rendah insya Allah banyak jadinya. Jadi yang penting kalau musim penghujan seperti ini ya harus kita keringkan dulu. Ketika banyak kadar airnya. Kalau enggak kita campur dengan bahan-bahan yang kering. Kalau produktivitasnya bagus nggak sih sebenarnya? Kalau ini ya kurang lah, memang kan ini buat buah, bukan buat ramban sebenarnya. Kalau daun ini aman kalau mitosnya ini aman. Cara tanam? Cara tanam kita beli bibitnya. Seperti banyak buah-buah yang lain. Ya, ini sambil jalan ada nggak lagi nih kita jalan. Sambil ke sana ya kita aja. Papaya itu juga bisa. Papaya bagus ya, Mas? Bagus, itu ada yang menyebutkan juga bisa buat secara alami. Katesnya papayanya malah kalau saya dikasih tahu sama katesnya itu dikasihkan nanti biasanya susunya itu semakin lancar, nggak membeku gitu loh. Nggak jadi meminimalisir resiko kates muda atau kates? Kalau yang sebenarnya terserah, yang penting cuma kan lebih di kambing itu lebih suka yang sudah matang karena kan manis. Gitu. Tapi sebenarnya bebas. Kan kalau kambingnya lebih suka yang matang. Yang disak-sak ini? Kalau ini pupuknya, ini pupuk kandang serintil ini. Oh, memang seperti ini, Mas? Kambing karena 3 tahun buah pertama. Terus rumput yang buat makan tadi ya? Iya, bawah-bawah aja memang rumputnya rumput liar itu. Ya nanti kotorannya buat tanamannya buat makan lagi. Tiap bulan itu 4 bulan sekali panen pruning alpukatnya. Ini ada sampel alpukat ini. Alpukat apa ini? Kalau ini kemarin lupa ini nama kahyangan apa gitu. Kok dulu dia nggak kates, Mas? Ini bisa. Timun ya? Ini kates ya? Bisa kates ini. Ini ada yang tadi bilang jeruk ya? Jeruknya ini. Jeruk itu bisa dimakan? Kalau punya belum kasihkan karena terlalu menyengat, saya belum pernah nyoba. Iya. Lagi terus banyak ya jenis banyak hijauan di sini. Total kebun apa tadi? Kebun ini berapa? Alpukat kalau
Ini totalnya 2 hektar kita bagi menjadi 2. Jadi 1 hektar yang sini, 1 hektar yang di pagar tadi. Terus di pinggir sama pagarnya dikasih ramban semua full. Berapa pohon berarti? Kemarin dulu saya beli bibit itu sekitar 4.000 pohon. 4.000 pohon ya. 4.000 pohon. Jarak tanam sekitar 1 kilan, 1 kilan setengah lah. Iya. Berarti 30 sentian lah jarak tanamnya. Ini lagi tentang Bang Pakan Mas, yang mungkin ditambahin. Sementara untuk ya paling itu dulu Mas. Nanti kalau ada pertanyaan yang lain ya Kita bahas lagi ya. Ya enggak, tadi kita sudah tahu jenis-jenisnya, mitosnya, produktivitas sama cara tanamnya ya. Siap. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Amin. Yang kemarin saya juga di Sukaternak ya, dari Gunung itu juga nomor 1 kan beliau 1 tahun tuh enggak pelihara kambing. Jadi benar-benar 1 tahun itu nanam. Walah bagus. Kadang orang itu kan ambisi pengen kadang enggak dipikirin dulu pakannya, malah sudah keburu beli akhirnya kan terlantar nanti kambingnya. Oke, mungkin sekian dulu bersama Mas Siva dari Padepokan Teman Tawa. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada